Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan nomor NIM 2102011002. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep kebutuhan cairan. Yang pertama, A. Tinjauan konsep kebutuhan cairan dan elektrolit. Pengertian cairan. Cairan adalah larutan yang terdiri dari air atau zat pelarut dan zat-zat tertentu atau terlarut. Elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan yang disebut dengan cairan, dan elektrolit biasanya dapat masuk melalui makanan, minuman, dan cairan intravena yang didistribusikan ke seluruh tubuh. Cairan dan elektrolit adalah komponen yang memelihara fungsi tubuh dalam dan hemostatis. Tubuh terdiri dari 60% air yang tersebar dalam sel maupun luar sel. Kandungan air tersebut tergantung pada jenis kelamin, usia, dan kandungan lemak. Cairan terdiri dari dua jenis. Yang pertama, cairan internal atau intrasel. Cairan internal adalah cairan yang total dikurangi volume cairan eksternal. Yang B, cairan eksternal, terdiri dari dua, yaitu cairan interstitial dan cairan transseluler. Cairan interstitial adalah bagian cairan eksternal ekstra sel yang ada di luar pembuluh darah dan plasma darah. Cairan transseluler adalah cairan yang dapat pada rongga khusus seperti dalam pleura, perikardium, cairan sendi, dan cairan cerebrospinalis. Yang B, kebutuhan cairan bagi tubuh manusia. Kebutuhan cairan bagi tubuh manusia adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia secara fisiologis yang memiliki proporsi besar dalam bagian tubuh, hampir 90% dari total berat badan tubuh. Presentasi cairan tubuh bervariasi, tergantung pada faktor usia, lemak, dan tubuh dan jenis kelamin. Wanita dewasa biasanya memiliki jumlah cairan lebih sedikit dibandingkan pria karena jumlah lemak dalam tubuh wanita lebih banyak daripada pria dewasa. Oleh karena itu, di dalam tubuh manusia juga terdapat sistem yang berperan untuk mengatur kebutuhan cairan dan elektrolit dalam tubuh kita seperti ginjal, kulit, paru-paru, ADH, gastreol intrasesinal, aldosteron, prostaglandin, mekanisme rasa haus. Coba perhatikan berikut tabel di bawah ini seperti gambar berikut. Selanjutnya, C. Keseimbangan cairan dalam tubuh manusia. Keseimbangan cairan dan elektrolit merupakan salah satu faktor yang diatur dalam hemostatis. Keseimbangan cairan itu sangat penting dalam tubuh kita untuk keberlangsungan organisme. Keseimbangan cairan ini ditentukan oleh intake masukkan cairan dan output pengeluaran cairan. Dan total cairan tubuh orang dewasa sehat adalah 40 liter atau 60% berat badan. Jumlah ini akan selalu diatur dalam keadaan konstan. Selanjutnya D. Volume dan distribusi cairan dalam tubuh. Volume cairan tubuh adalah total jumlah volume cairan tubuh atau TBW, kira-kira 60% dari berat badan pria dan 50% dari berat badan wanita. Selanjutnya distribusi cairan. Cairan tubuh didistribusikan diantara dua kan, yaitu kompratem, yaitu seller dan ekstraseluler. Cairan intraseluler atau CIS kira-kira 2/3 atau 40% dari BB. Sedangkan cairan ekstraseluler atau CES atau 20% dari PB. Selanjutnya E. Komponen cairan tubuh. Cairan tubuh mengandung oksigen yang berasal dari paru-paru, nutrisi yang berasal dari saluran pencernaan, produk metabolisme seperti karbon dioksida, ion-ion yang merupakan bagian dari senyawa atau molekul yang disebut juga elektrolit. Selanjutnya F. Jenis-jenis cairan. Jenis-jenis cairan terdiri dari cairan uret dan cairan
blood volume expanders. Cairan diuret adalah cairan ini terdiri dari cairan karbohidrat, air seperti glukosa, fruktosa, invert sugar, selanjutnya asam amino seperti amigen, aminosol, dan trafamin. Selanjutnya juga ada lemak, contohnya lipomul dan liposil. Blood volume expanders merupakan bagian jenis cairan-cairan yang berfungsi meningkatkan volume pembuluh darah setelah kehilangan darah dan plasma darah. Selanjutnya G, fungsi cairan. Fungsi cairan terdiri dari transportasi hormon, transportasi nutrisi, transportasi pelumas antar organ, transportasi hasil sisa metabolisme, mempertahankan panas tubuh dan pengaturan temperatur tubuh, dan yang terakhir mempertahankan tekanan hidrostatik dalam sistem kardiovaskular. Selanjutnya H, konsentrasi cairan terdiri dari osmolaritas. Osmolaritas adalah konsentrasi larutan atau partikel terlarut per liter larutan diukur dalam miliosmol. Selanjutnya tonistas merupakan osmolaritas yang menyebabkan pergerakan air dari kompartemen ke kompartemen yang lain. Yang I, pergerakan cairan tubuh. Mekanisme pergerakan cairan tubuh melalui 3 proses, yaitu difusi, osmosis, dan transport aktif. Difusi merupakan proses di mana partikel yang terdapat dalam cairan bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga terjadilah keseimbangan. Selanjutnya osmosis merupakan bergeraknya pelarut bersih seperti air melalui membran semi-permeabel dari larutan yang berkonsentrasi lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, transport aktif adalah partikel bergerak dari konsentrasi rendah ke tinggi karena aktif dari tubuh seperti pompa jantung, dan transport aktif adalah gerak zat yang berdifusi dan berosmosis. Proses ini terutama penting untuk mempertahankan natrium dan cairan intra dan ekstra sel. Proses pergerakan cairan ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu tekanan cairan dan membran semi-permeabel. Selanjutnya J, cara pemberian cairan pada tubuh. Yang A, terdiri dari pemberian obat atau cairan secara oral. Pemberian cairan obat secara oral adalah pemberian obat yang dimasukkan melalui mulut, seperti macam-macam obat yang diberikan secara oral. Yang pertama tablet, kapsul, dan obat cair. Di samping itu juga terdiri dari pergolongan obat berdasarkan jenis. Pergolongan obat dapat kita lihat dari gambar berikut. Lihat di sampingnya. Selanjutnya yang K, faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang pertama terdiri dari usia. Variasi usia berkaitan dengan kuas permukaan tubuh, metabolisme yang diperlukan dan berat badan. Selanjutnya temperatur lingkungan. Pada saat tubuh berkurang nutrisi, tubuh akan memecahkan cadangan energi. Proses ini menimbulkan pergerakan cairan dan interstil ke intraseluler. Selanjutnya stres. Stres dapat menimbulkan peningkatan metabolisme sel, konsentrasi darah, dan glikosis otot. Metabolisme ini dapat menimbulkan retensi sodium dan air. Selanjutnya diet. Pada saat tubuh kekurangan nutrisi, tubuh akan memecahkan cadangan energi. Proses ini menimbulkan pergerakan cairan dari intrasital ke intraseluler. Selanjutnya, yang terakhir, sakit. Dalam keadaan sakit, pembedahan, trauma jaringan, kelainan ginjal dan jantung, gangguan hormon akan mengganggu keseimbangan cairan. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.